Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita tentang tanda cintanya Allah kepada hamba-hamba. Ketika orang dihormati, mendapat penghormatan dari orang lain, dan dia merasa itu bagian dari cinta, sehingga dia dihormati oleh orang lain, dia disegani oleh orang lain, dia dicintai oleh orang lain. Apa benar itu cinta Allah? Ternyata itu yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr ayat 15. Sahabat ibu sudah hafal ya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, adapun seseorang idza mabtalahu, ketika diuji oleh Allah. Lihat, Allah itu menggunakan kata ibtala, ujian, wa akramahu, lalu dimuliakan, wa na'amahu, lalu disejahterakan, diberikan kedudukan, diberikan harta, diberikan posisi di mata manusia, dihargai, disayangi. Maka manusia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Mereka mengatakan Allah memuliakan kamu. Sementara ketika fa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau lagi sempit rezekinya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwasanya dunia seisinya ini tidak ada nilainya. Dunia seisinya tidak ada nilainya. Rasulullah SAW memberitahukan, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'i." Lau kanat dunya, seandainya dunia seisinya ini ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, masaqo kafiron minha syurbata ma', maka orang-orang kafir tidak akan diperkenankan untuk meneguk meskipun hanya seteguk air saja hidupnya. Ini kalau dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir nggak akan kebagian. Sebesar apa sayap nyamuk? Nggak bisa dilihat. Kita nangkep nyamuk. Nah, dunia itu lebih rendah daripada sayap nyamuk. Maka Allah bagikan kepada siapa saja. Allahu yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia itu kepada siapa yang digandaki, dicintai, dan yang tidak dicintai. Hari ini kita lihat, yang mukmin dapat dunia, yang kafir dapat dunia, yang fasik dapat dunia, yang murtad dapat dunia. Semuanya mendapatkan dunia, karena bagi Allah dunia itu tidak ada artinya. Ini. Maka tentu kita ingat Qarun ya. Kayaknya itu ada bu yang nandingi bu. Sepertinya belum ada yang nandingi. Hari ini kekayaannya Qarun. Apakah kekayaannya yang sangat melimpah itu membuat dia dicintai Allah? Jadi hartanya yang sangat banyak itu tidak membuat dia dicintai Allah, dan bukan tanda Allah cinta kepada Qarun. Ternyata Qarun diapakan?
dengan cara Tenggelam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini mengingatkan kita bahwasanya cintanya Allah itu bukan barometernya dunia. Lalu bagaimana kita mendapatkan cinta Allah? Atau tanda-tanda apa yang menunjukkan Allah cinta kepada kita? Ada sekelompok orang yang mengatakan cinta kepada Allah, namun perlu diuji kembali cintanya. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, "Qul in kuntum," seandainya kalian tuhibbunallah, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa ini? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Artinya ibu-ibu, tanda cinta kita kepada Allah itu diantaranya kita mengikuti ajaran tuntunan Rasulullah. Bagaimana kita tahu tuntunan Rasulullah? Ya, banyak baca hadis-hadis, termasuk juga sirah nabawiyah. Kita jadi tahu seperti apa kehidupan Rasulullah, sehingga kita akan tumbuh cinta, di mana meneladani Rasulullah dan mengikuti ajarannya. Satu yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah itu adalah senang, gemar melakukan yang sunnah, dan tidak mengabaikan yang wajib. Dalam hadis dikatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Artinya, dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai, yang berupa kewajiban. Yang wajib itu bisa mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah. Apalagi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada hal-hal yang disunahkan sampai Allah mencintainya. Jadi cintanya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang gemar melakukan hal-hal yang sunnah. Wajibnya sholat wajib, kita tambah dengan sunnah, entah itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, entah itu kita tambah dengan sholat duha, kita tambah dengan sholat lain, kita tambah dengan sholat witir, dan sholat-sholat lain. Bahkan zakat yang kita keluarkan mungkin bukan sekedar karena wajib ya, zakat harta bagi yang memiliki kelebihan harta diwajibkan wajib zakat. Bisa juga ditambah dengan sunnahnya apa? Sedekah, infak, wakaf, itu sunnah-sunnahnya. Sehingga sunnah-sunnah inilah yang akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa reward yang akan Allah berikan kalau kita dicintai oleh Allah? Dalam hadis ini dikatakan, kuntu sam'uhu alladhi yasma'uhu. Allah itu akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengarkan. Artinya apa? Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk mendengarkan hal-hal yang Allah ridhoi saja.
Wa basaruhu alladhi yabsiru bihi, dan pandangannya, Allah jaga benar pandangannya supaya dia tidak memandang kecuali yang Allah ridhoi. Wa yaduhu allati yabtishu biha, tangannya dijaga oleh Allah agar tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dengan komen-komen yang kurang bagus, perbuatan tangan ya, ngeser-ngeser yang tidak bagus, itu perbuatan tangan. Kalau dulu itu tangan itu hanya untuk mukul, nyupir, ya, untuk melukai orang lain. Kali ini cara melukainya sangat halus. Komen yang gak bagus, share yang buruk-buruk. Orang yang dicintai oleh Allah akan dijaga sampai ketika mau komen itu hatinya kadang dibuat galau. Baru menulis Bu, karena dia sebel menulis di medsos mau menghujat. Tahu ya siapa yang mau dihujat itu? Nah, misalnya mau dihujat, dia hatinya tiba-tiba nggak nyaman. Nanti kalau dibaca semua se-Indonesia, terus aku nanti ikut dihujat bagaimana? Kata-kata ini bisa jadi saya lemparkan, ternyata orangnya sudah insaf. Akhirnya dia nggak jadi. Inilah cara Allah untuk menjaga kasih sayang Allah supaya kita terjaga dari salah dan dosa. Wajluhu allati yamshi biha, dan juga Allah jaga kakinya, kemana dia melangkah. Di sini Allah akan menjaga supaya dia melangkah hanya dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga di sini mari kita berusaha untuk tidak meremehkan ya sunnah. Ternyata sunnah itu bisa mendatangkan cintanya Allah.